Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Amelia dari program studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas E pada semester 4. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan rangkuman materi mata kuliah akuntansi biaya mulai dari bab 1 hingga bab 9, yang dimana materi ini membahas bagaimana perusahaan itu mencatat, menghitung, dan juga mengendalikan biaya produksinya, mulai dari konsep dasar sampai metode-metode yang lebih modern. Nah, teman-teman, karena materinya ini cukup banyak, maka saya akan menjelaskan poin-poin pentingnya saja dari setiap bab. Nah, kita akan mulai dari bab 1. Pada bab pertama yaitu definisi dan konsep akuntansi biaya. Nah, bab pertama ini membahas dasar-dasar dari akuntansi biaya. Secara sederhana, akuntansi biaya itu adalah proses mencatat, menggolongkan, meringkas, dan juga menyajikan biaya-biaya yang terjadi mulai dari pembuatan barang atau jasa sampai barang tersebut itu terjual. Awalnya akuntansi biaya itu hanya berfungsi untuk mengumpulkan dan melaporkan biaya, tetapi sekarang fungsinya itu berkembang, yaitu membantu manajemen dalam 3 hal utama. Ada perencanaan biaya, pengendalian biaya, dan juga pengambilan keputusan, misalnya untuk menentukan harga jual produk. Nah, bab ini juga menjelaskan perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan itu laporannya untuk pihak luar perusahaan, seperti investor dan bank. Sedangkan akuntansi manajemen itu laporannya untuk pihak internal, yaitu manajemen perusahaan sendiri. Selain itu, biaya juga perlu digolongkan supaya lebih mudah dianalisis. Misalnya, digolongkan menurut fungsi pokok perusahaan, menurut perilakunya terhadap volume produksi, biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel, dan menurut jangka waktu manfaatnya. Pada bab 2 yaitu sistem akuntansi biaya. Bab kedua ini membahas bagaimana sistem dan siklus akuntansi biaya itu bekerja. Informasi biaya itu penting karena membantu manajemen dalam mengambil keputusan, misalnya untuk menentukan harga pokok produksi dan harga jual. Nah, siklus akuntansi biaya itu berbeda-beda tergantung jenis perusahaannya. Kalau perusahaan dagang, siklusnya dimulai dari pembelian barang sampai penjualan. Nah, kalau perusahaan jasa itu dimulai dari persiapan jasa sampai penyerahan ke pelanggan. Sedangkan perusahaan manufaktur itu lebih kompleks, mulai dari pembelian bahan baku, kemudian diolah menjadi produk jadi, sampai produk itu disimpan di gudang atau dijual. Nah, bab ini juga menjelaskan 2 cara membebankan biaya ke produk, yaitu berdasarkan biaya sesungguhnya atau berdasarkan biaya standar yang sudah ditentukan lebih dulu sebelum produksinya itu dimulai. Kita lanjut pada bab 3, yaitu metode harga pokok pesanan, yang dimana bab ketiga ini membahas metode harga pokok pesanan atau job order costing. Metode ini dipakai oleh perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan pelanggan, misalnya perusahaan mebel, tukang jahit, karoseri mobil, atau developer perumahan. Nah, ciri-ciri perusahaan yang bekerja berdasarkan pesanan itu yaitu ada proses produksinya yang terputus-putus, produknya yang dibuat sesuai permintaan pemesanan, dan kalau tidak ada pesanan, perusahaan itu tidak berproduksi. Dalam metode ini, setiap pesanannya itu dicatat biayanya secara terpisah di dalam kartu harga pokok pesanan atau biasa disebut dengan job cost sheet. Nah, kartu ini itu mencatat 3 komponen biaya. 3 komponen biaya produksi yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik untuk masing-masing pesanan. Kita lanjut pada bab 4, yaitu metode harga pokok proses, yang dimana bab keempat ini membahas metode kebalikan dari bab-bab sebelumnya, yaitu metode harga pokok proses atau proses costing, yang dimana metode ini digunakan oleh perusahaan yang berproduksi secara massal dan terus-menerus untuk mengisi persediaan gudang, bukan berdasarkan pesanan. Nah, dalam metode ini,
Biaya dikumpulkan per departemen produksi, lalu dibuatkan laporan harga pokok produksi untuk menghitung total biaya dan juga biaya per unit. Nah, ada satu konsep penting di bab ini, yaitu produk equivalent, yang dimana digunakan untuk menghitung biaya produk yang di akhir periode masih dalam proses pengerjaan, belum selesai 100%. Nah, bab ini juga membahas bagaimana pengaruhnya kalau selama produksi ada produk yang hilang, baik di awal maupun di akhir proses. Kita lanjut pada bab kelima, yaitu produk bersama dan produk sampingan, yang dimana pada bab kelima ini membahas situasi ketika satu proses produksi menghasilkan lebih dari satu jenis produk. Nah, produk yang dihasilkan bersamaan dan bersama-sama bernilai tinggi itu disebut produk bersama, sedangkan biayanya disebut biaya bersama. Nah, di sini ada 3 cara untuk membagi biaya bersama ke masing-masing produk, yaitu yang pertama berdasarkan harga pasar, kemudian berdasarkan unit fisik atau kuantitas, dan yang terakhir berdasarkan harga pokok per unit. Selain produk bersama, ada juga yang dibilang produk sampingan, yaitu produk tambahan yang nilainya lebih kecil dibanding produk utamanya. Nah, hasil penjualan produk sampingan ini biasanya diperlakukan sebagai tambahan pendapatan atau untuk mengurangi harga pokok produksi maupun harga pokok penjualan. Kita lanjut pada bab ke-6, yaitu analisis perilaku biaya. Nah, pada bab ke-6 ini membahas bagaimana perilaku biaya terhadap perubahan volume produksi. Di sini ada 3 jenis biaya yang dibahas, yaitu yang pertama, biaya tetap, yang kedua, biaya variabel, dan yang terakhir, biaya semi variabel. Nah, biaya tetap itu totalnya tidak berubah meskipun jumlah produksinya naik atau turun, tapi biaya tetap per unitnya akan berubah-ubah. Nah, biaya variabel itu totalnya berubah sebanding dengan volume produksi, misalnya biaya bahan baku. Nah, yang terakhir yaitu biaya semi variabel yang bisa dibilang ini gabungan dari keduanya, di mana ada unsur tetap dan juga ada unsur variabelnya. Nah, karena biaya semi variabel ini gabungan, jadi bab ini juga menjelaskan beberapa metode untuk memisahkan unsur tetap dan variabel di dalamnya. Supaya apa? Supaya perusahaan bisa merencanakan biaya dengan lebih akurat. Selanjutnya, kita akan membahas bab 7, yaitu perencanaan dan pengendalian biaya overhead pabrik. Nah, pada bab ke-7 ini membahas biaya overhead pabrik secara lebih rinci, yang dimana biaya overhead pabrik ini itu unik karena sifatnya yang campuran. Ada yang tetap dan juga ada yang variabel, sehingga lebih sulit dibebankan ke produk dibanding biaya bahan baku dan upah langsung. Nah, karena itu biaya overhead pabrik biasanya dibebankan ke produk menggunakan tarif yang sudah ditentukan di awal sebelum produksinya berjalan, yang disebut dengan tarif overhead yang ditetapkan lebih dulu. Nah, setelah produksinya itu selesai, biaya overhead yang sesungguhnya dibandingkan dengan biaya overhead yang dibebankan tadi ada selisihnya, yaitu selisih ini perlu dianalisis dan diselesaikan jika ada. Nah, supaya laporan biaya produksinya menjadi lebih akurat. Sekarang kita masuk pada bab ke-8, yaitu sistem biaya. Yang dimana di bab ke-8 ini membahas biaya standar, yaitu biaya yang sudah ditentukan di muka sebelum proses produksinya dimulai dan dijadikan pedoman untuk menilai kinerja perusahaan. Nah, bedanya apa dengan biaya taksiran? Bedanya dengan biaya taksiran, kalau terjadi selisih dengan biaya standar, maka yang dianggap benar adalah biaya standarnya. Karena selama asumsi yang dipakai tidak berubah, standar biaya produksi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu standar bahan baku, standar upah langsung, dan standar biaya overhead pabrik. Nah, kemudian ada 3 aktivitas utama dalam sistem biaya standar, yaitu
yaitu menentukan standar biaya, mengumpulkan data biaya yang sesungguhnya terjadi, lalu menganalisis selisih antara biaya standar dan biaya sesungguhnya. Nah, analisis selisih ini penting supaya manajemen tahu di bagian mana biaya membengkak dan siapa saja yang bertanggung jawab atas selisih tersebut. Jadi seperti itu. Sekarang kita masuk pada bab terakhir, yaitu bab ke-9, yaitu Activity Based Cost System, yaitu ABC System. Pada bab terakhir ini, yaitu bab ke-9, membahas metode yang lebih modern, yaitu Activity Based Cost System atau lebih sering disingkat menjadi ABC System. Nah, metode ini muncul karena sistem akuntansi biaya konvensional atau tradisional dianggap punya banyak kelemahan, terutama dalam membebankan biaya overhead pabrik. Nah, sistem lama biasanya membebankan biaya overhead hanya berdasarkan satu dasar saja, misalnya jam kerja langsung atau jam mesin. Padahal kenyataannya itu tidak semua produk mengkonsumsi biaya overhead dengan porsi yang sama. Nah, sistem ABC ini itu berangkat dari asumsi bahwa produk membutuhkan aktivitas dan aktivitas itulah yang menimbulkan biaya. Jadi, biaya dibebankan berdasarkan aktivitas apa saja yang benar-benar dipakai untuk menghasilkan produk tersebut, bukan hanya sekedar volume produksinya. Nah, dengan adanya pendekatan ini, perusahaan itu bisa membedakan mana aktivitas yang benar-benar menambah nilai bagi produk dan mana aktivitas yang tidak menambah nilai sehingga sebaiknya itu dikurangi atau dihilangkan saja. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya perhitungan harga pokok produk menjadi lebih akurat dan efisiensi perusahaannya itu juga dapat meningkat. Nah, teman-teman, itulah rangkuman materi akuntansi biaya dari bab 1 sampai bab 9 yang dapat saya paparkan. Mulai dari konsep dasar biaya, sistem akuntansi biaya, metode harga pokok pesanan dan proses, produk bersama, dan juga perilaku biaya, serta biaya overhead pabrik dan sistem biaya standar sampai metode modern Activity Based Cost System. Nah, semua materi ini pada dasarnya itu bertujuan sama, yaitu membantu perusahaan menghitung harga pokok produk dengan akurat, serta membantu manajemen dalam merencanakan dan juga menggunakan biaya dengan lebih baik. Nah, demikian penjelasan singkat dari saya. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat dan juga mudah dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Amelia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.